Om Swastiastu. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik pecinta karawitan Bali, khususnya Gong Kebiar. Selamat berjumpa dengan saya Wayan Tusti Adnyana dalam acara Mecanetan yang diselenggarakan oleh Yayasan Jana Hita Ubud. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan materi tentang keunikan-keunikan gaya kekebiaran yang terdapat di Banyaranyar Perian Kangin Baturiti. Masyarakat Banyaranyar sangat mengkeramatkan keberadaan Gong Kebiar yang ada di sana, di mana Gong Kebiar tersebut disebut Ratu Gede oleh masyarakat setempat. Nah, sebelum saya mempresentasikan apa saja keunikan yang terjadi pada gaya-gaya kekebiaran di Banyaranyar, alangkah baiknya terlebih dahulu saya memaparkan sejarah singkat keberadaan Gong Kebiar tersebut. Zaman dulu, masih zaman penjajahan, tepatnya di tahun 1942, ada seorang mangku di Banjar Pesangaran yang bernama Mangku Wayan Sena memiliki seperangkat gamelan pelegongan Don Lima. Nah, untuk menghindari penjarahan dari penjajah saat itu, Mangku Wayan Sena menanam gamelan pelegongan tersebut di areal Pura Petasikan di pinggir pantai di daerah Pesangaran Denpasar. Nah, lama-kelamaan terbersit keinginan beliau untuk mengangkat kembali gamelan yang sudah ditanam tersebut dan akan dijual oleh masyarakat umum, terhadap masyarakat umum. Terdengarlah berita tersebut sampai di Banyaranyar Perian Kangin. Singkat cerita, orang tua-tua di Banyaranyar, jadi penglingsir di Banyaranyar tersebut, memiliki keinginan untuk membeli gamelan tersebut. Ya, singkat cerita, jadi gamelan tersebut dibeli dan sampai di Banyaranyar. Setelah sampai di Banyaranyar, gamelan tersebut dirubah atau dilebur kembali, dijadikan seperangkat gamelan Gong Kebiar dengan mengundang pandai dari Benong, Badung ya. Jadi mengundang pandai tersebut ke Banyaranyar untuk mengerjakan Gong Kebiar tersebut yang awalnya berupa gong pelegongan. Jadi gong tersebut dipandu oleh pandai tersebut, tapi dikerjakan oleh anggota Banyaranyar sendiri. Nah, setelah sampai finish pengerjaannya, jadi gegantungan yang dibawa dari Pesangaran tidak ikut dilebur. Itu berupa gong lanang wadon. Itulah yang disungsung sampai sekarang sebagai susunan Ratu Gede. Nah, waktu demi waktu berjalan, kegiatan Gong Kebiar atau kegiatan menggamel di daerah tersebut sangat maju, sehingga pada suatu saat Sekog Gong Abdi Budaya Banyaranyar mencari penguruk atau pelatih atas nama Gusti Bagus Suarsana dari Bungkulan Buleleng. Nah, Gusti Bagus Suarsana datang ke Banyaranyar tidak lepas dari dukungan atau atas saran dari Ido Bagus Gading dari Bongkasel. Nah, singkat cerita,
Gusti Bagus Suarsana melahirkan beberapa karya. Yang paling monumental adalah 3 tabuh kreasi, yaitu tabuh kreasi Abdi Budaya, tabuh kreasi Sabto Buana, tabuh kreasi Merak Angelo. Nah, bagaimana atau apa saja yang menjadi keunikan dari tabuh-tabuh kekebian tersebut? Mari kita simak video-video berikut ini. Om Swastiastu. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang gaya-gaya kekebiaran Banjaranyar Perian. Yang pertama, tabuh kreasi Abdi Budaya. Keunikan pertama di mana sangsih atau harmoninya mengambil nada rendah, istilah Balinya digede. Itu terjadi pada gineman pada tabuh Abdi Budaya. Untuk itu mari kita praktekkan tentang sangsih digede tersebut pada gineman. Silakan. Pertama yang terjadi atau yang terdapat pada tabuh kreasi Abdi Budaya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan keunikan yang menjadi ciri khas di sini adalah pada bagian gegeneran, di mana pada bagian gegeneran menggunakan motif atau pola-pola angkat-angkatan pada geder wayang ditransformasi ke dalam kebiar atau ke pelok. Nah, sekarang keunikan juga yang terjadi di sana adalah harmoni atau tumbukan-tumbukan itu tidak selalu mengenai harmoninya. Misalnya lung dengan ning, ini sebaliknya suatu saat ya lungnya bisa ketemu dengan deng. Nah, itu keunikan yang terjadi pada kotekan gegeneran Abdi Budaya. Nah, mohon diperagakan gegeneran atau kotekan Abdi Budaya. Nah, sekarang berikutnya untuk mencari atau transisi ke bapang atau pada saat gening bapang selalu didahului dengan kotekan sebelum bapang itu mulai. Nah, silakan dipraktekkan. Sekarang keunikan berikutnya gegeneran kedua. Nah, sebelum gegeneran kedua ada transisi berupa kotekan juga. Silakan.
pada polos, di nada tinggi atau di kecil, sangsihnya di nada besar. Itu keunikan yang terjadi pada tabuh abdi budaya. Sekarang saya jelaskan keunikan-keunikan ya, atau gaya-gaya khas dari kekebiaran Banjaranyar Perian juga terjadi pada tabuh kreasi Sabda Buana. Sabda itu 7, Buana dunia. Nah, 7 itu diaplikasikan atau dituangkan ke dalam garapan tabuh kreasi dalam beberapa bagian-bagian tertentu. Misalnya pada ginaman itu satu nada dipukul 7 kali. Cot, 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 7 kali. Pertama keras, 3 ngisap, yang 3 lagi ngumang. Coba praktekkan itu di nong. Cot. Setelah itu menuangkan sabto itu ke dalam tabuh kreasi ini. Nah, ada 7 lagi atau bagian tertentu yang jumlahnya 7. Coba mulai dari canjong, jengweng, canjor. Ada melodi-melodi pendek sampai diulang 7 kali. Bukan diulang melodi yang sama, tetap melodinya lain, tetapi polanya sama, diulang sampai 7 kali. Coba perhatikan canjong, jengweng, canjong. Satu, dua, mulai. Nah, yang pertama dan yang terakhir itu intronya, dari yang terakhir endingnya. Yang di tengah-tengah itu berjumlah 7. Nah, kita mulai dengan kotekan atau gegeneran dari tabuh Sabda Buana yang keunikannya hampir sama dengan tabuh abdi budaya, di mana harmoni atau tumbukan-tumbukannya tidak lazim terjadi pada gegeneran ini. Jadi kalau harmoni itu istilah Balinya ngempat, ya, jadi ngempat atau ngempiung, tapi yang ini tumbukannya bisa berbeda. Jadi nada yang numbuk itu tidak merupakan harmoninya. Coba dipraktekkan. Menginjak ke materi yang ketiga, atau tabuh kreasi yang ketiga yang diciptakan di Banjaranyar oleh Gusti Bagus Suarsono, yaitu Merak Ngelo. Keunikan di sini, Merak Ngelo ini tidak murni diciptakan oleh beliau. Yang asli diciptakan oleh beliau hanya bagian gegeneran atau kotekannya. Sedangkan dari ginaman, transisi, bapang dan sebagainya itu diciptakan oleh orang-orang tua kami di Banjaranyar. Jadi ini merupakan garapan bersama, ya, istilahnya keroyokan. Ada memang orang tua kami yang sangat kreatif pada saat itu, sehingga beliau mampu menyusun atau ngakit istilahnya, sehingga menjadi sebuah tabuh kreasi yang berjudul Merak Ngelo. Nah, sekarang mohon diperagakan intro dari Merak Ngelo tersebut atau kawitannya. Silakan.
tadi bahwa ini merupakan akitan. Nah, yang katanya juga ada andil dari sekegong poh apa namanya? Poh santan dari negara. Nah, salah satu intronya itu akitan dari sana. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa intro atau geginaman dari tabuh Merak Ngelo itu merupakan akitan orang-orang tua kami yang salah satunya merupakan tabuh kreasi yang dibawakan oleh sekegong poh santan Jembrano. Ya, yang terakhir dari gegeneran atau kotekan Merak Ngelo yang saya katakan tadi bahwa memang betul-betul diambil dari gending atau lagu Merak Ngelo di Gener Wayang, ditransfer ke dalam gong kebiar. Silakan diperhatikan. Saudara-saudara yang intent menggeluti dunia gong kebiar, yang pada umumnya di sini seperti yang dikatakan pada acara mencanatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Jana Hito. Jadi dalam hal ini membicarakan tentang topik atau gaya-gaya kekebiaran khas Banjar Anyar Perian. Jadi demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang keunikan-keunikan yang terjadi pada gaya-gaya kekebiaran di Banjar Anyar Perian. Sekian dan terima kasih.